Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terpuji bagi Allah yang telah kita hari ini untuk bisa mengikuti kegiatan tahsin Al-Quran yang akan diisi oleh Ustadz Izzuddin Abdurrahman, yang mana beliau yang sekarang ini sedang menjalani pendidikan jurusan syariah di Gabra Scientific College yang berada di Sudan, dan beliau juga sudah menyelesaikan talaqi Muqaddimah Al-Jazariyah kepada Syekh Muhammad At-Tohan Al-Misri di Sudan pada tahun 2021, dan juga menyelesaikan talaki Qiraah Hasim pada Syekh Muhammad Al-Tohan Al-Misri juga di Sudan pada tahun 2021, dan menyelesaikan Qiraah Ibnu Katsir pada Syekh Muhammad Al-Tohan Al-Misri di Sudan. Baik, mungkin itu untuk perkenalan dari pemateri. Silakan untuk para peserta bisa memberikan Al-Quran atau catatan di sampingnya sebagai pendamping untuk pembelajaran tahsin pada hari ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustadz Izzuddin Abdurrahman untuk memberikan materinya terkait tahsin. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz. Ya, terima kasih pada Mas Fihan. Baik, para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Apa kabar peserta sekalian? Semoga semuanya selalu di dalam sehat ya, dan selalu mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas ya? Ya, Ustadz. Ya. Ya. Baik. Insya Allah saya akan membawakan materi tentang tahsin Al-Qur'an ya. Tentunya di sini saya diamanahi atau diberikan tugas untuk membawakan materi tentang tahsin ini selama kurang lebih 3 pertemuan sampai akhir bulan ini ya. Ya. Jadi tentunya dengan waktu yang singkat ini saya akan mencoba memberikan materi tentang tahsin Al-Quran sebisa saya. Tentunya ini kita akan lebih ke teori ya, di sini lebih ke teori, karena sisa materi tahsin Al-Quran itu kebanyakannya diambil atau dipelajari melalui talaki atau melalui langsung dengan seorang guru gitu ya. Jadi di sini saya akan lebih memberikan tentang materi ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Pertemuan pertama ini saya akan memberikan tentang gambaran umum mengenai tahsin Al-Quran. Apa saja ilmu yang ada di dalamnya dan apa saja penjelasan dari ilmu-ilmu tersebut ya. Lalu di sana ada ilmu tajwid, dan yang ketiga ada hukum tajwid ya. Nanti ada perbedaan antara ilmu tajwid dan hukum tajwid, kita akan mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini adalah gambaran umum tentang ilmu tahsin Al-Quran. Bisa dilihat, tahsin Al-Quran itu adalah ilmu tajwid. Ya. Tahsin Al-Quran itu di dalamnya ada ilmu tajwid, yang ilmu tajwid itu secara umum mempunyai 4 bab besar. Yang pertama ada hukum tajwid. Di sini di dalamnya mempelajari tentang hukum nun sukun atau tanwin, hukum mim sukun ketika bertemu dengan huruf setelahnya, maka bagaimana membacanya. Mempelajari juga tentang hukum-hukum mat ataupun hukum alif lam. Ini adalah gambaran tentang hukum tajwid ya. Lalu ada setelah itu ilmu tentang makhraj huruf. Ilmu yang membahas tentang bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah tersebut adalah huruf-huruf yang membentuk ayat-ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mengucapkan dari huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ghain,
huruf kha, dan seterusnya sampai huruf mim atau sampai huruf ya. Lalu bab ketiga adalah sifat huruf. Sifat huruf ini membahas tentang bagaimana kita setelah kita mengeluarkan huruf itu, bagaimana kita mengucapkannya dengan benar. Di sana ada penebalan huruf, di sana ada penipisan huruf, di sana ada sifat lidah terangkat atau turun, dan lain sebagainya. Ini dibahas di dalam sifat-sifat huruf. Ya. Lalu yang terakhir, ada bab yang sangat penting, yaitu bab al-waqaf dan al-ibtida. Apa itu al-waqaf dan ibtida? Itu adalah bab yang membahas tentang bagaimana kita berhenti dengan benar di dalam membaca Al-Quran. Dan bagaimana kita memulainya lagi. Itu adalah maksud dari bab al-waqaf dan al-ibtida. Untuk para peserta sekalian, kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja ya. Langsung saja ditanyakan ketika saya menjelaskan, kalau ada pertanyaan. Nah, jadi ini adalah secara garis besar, secara umum, hal-hal yang dipelajari di dalam tahsin Al-Quran atau di dalam ilmu tajwid. Di sini perlu kita bedakan antara ilmu tajwid dengan hukum tajwid. Kalau ilmu tajwid, kalau dikatakan istilah ilmu tajwid, maka itu mencakup semua yang dipelajari di dalam tahsin Al-Quran. Tetapi kalau hukum tajwid itu adalah istilah untuk menamai hukum-hukum seperti hukum mat, hukum nun mati dan tanwin, atau hukum mim mati. Ya, ini adalah istilah yang dinamakannya seperti itu ya, hukum tajwid. Baik, saya lanjut ya. Jadi, insya Allah saya akan membawakan pada materi-materi ini tentang hukum tajwid ya. Nanti kalau waktunya cukup, saya akan meneruskan ke makhraj huruf. Tapi kalau waktunya cukup. Tapi kalau tidak, maka kita akan cukupkan di bab ini, hukum tajwid ya. Poin pembahasan pada materi kita pagi hari ini adalah yang pertama, muqaddimah atau pembukaan ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Apa tujuan dari mempelajari ilmu tajwid? Yang kedua ada hukum tajwid yang tadi ya. Kita akan mulai masuk ke bab yang pertama ini, hukum tajwid. Apa yang dimaksud dengan hukum tajwid? Lalu kita masuk ke bab hukum tajwid itu sendiri, yaitu yang pertama ada hukum nun mati dan tanwin. Lalu ada di sana, di dalam hukum nun mati dan tanwin ini ada 4 hukum, yaitu izhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ya, jadi ini adalah poin pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, muqaddimah ilmu tajwid. Pengertian tajwid. Secara bahasa, tajwid ya berasal dari 3 huruf dasar yang membentuk kata tajwid, yaitu huruf jim, huruf waw, dan huruf da. Jawwada. Ya, jawwada itu asal dari kata tajwid dalam bahasa Arab. Apa artinya? Jawwada itu artinya membaguskan sesuatu. Sebagaimana ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada kata good. Kata good itu berasal dari bahasa Arab dari ini ya, jawada, jud ya. Dalam bahasa Arab juga ada jud. Jud itu artinya kualitas. Maka sebagaimana dalam bahasa Inggris kata good itu artinya apa? Good itu artinya bagus kan ya. Nah, bahasa Arab itu berasal dari kata dalam bahasa Arab jawada yang artinya juga bagus. Sedangkan secara ilmu tajwid maknanya adalah membaguskan bacaan Al-Qur'an dari segi pengucapan huruf. Bagaimana kita mengucapkan huruf, kita mengetahui makhraj huruf, kita mengetahui sifat-sifat huruf ataupun hukum-hukum mat yang terdapat di dalamnya. Ini adalah pengertian dari apa? Ilmu tajwid. Tujuan ilmu tajwid itu apa? Tujuan dari ilmu tajwid adalah mempelajari ilmu tajwid. Tujuannya adalah menjaga lisan kita dalam membaca kalamullah, dalam membaca Al-Quran. Agar apa? Agar tidak melenceng dari yang Rasulullah SAW contohkan ya. Jadi ini tujuan kita mempelajari ilmu tajwid, agar kita membaca Al-Quran dengan benar. Agar kita membaca Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan dari generasi ke generasi sampai ke Rasulullah SAW. Ya. Sekarang kita masuk ke bab pertama, yaitu hukum tajwid. Hukum tajwid adalah bagian dari ilmu tajwid yang berisikan
tentang bagaimana cara membaca harokat yang dipanjangkan atau yang dikenal dengan mad, atau bagaimana cara membaca antara dua huruf yang saling bertemu seperti hukum nun sukun dan mim sukun. Ini adalah pengertian ataupun pembahasan di dalam hukum tajwid. Di antara pembahasan di dalam hukum tajwid adalah hukum nun sukun dan tanwin. Ada juga nanti hukum mim sukun, ada hukum alif lam, ada hukum mim dan nun yang bertasydid, dan nanti yang paling panjangnya itu ada di hukum-hukum mad. Ada juga pembahasan lain seperti hukum isti'adzah. Itu hukum yang pembahasan yang lain di dalam hukum tajwid. Tapi poin besarnya ada di dalam kelima hukum ini ya. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang kurang jelas silakan langsung ditanyakan. Ini adalah bagian materi pada pagi hari ini. Hukum nun mati dan tanwin. Di dalamnya terdapat 4 hukum. Yang pertama ada izhar halqi, yang kedua ada idgham. Idgham itu nanti ada 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengucapkan keempat hukum ini. Apa yang dimaksud dengan hukum nun mati dan tanwin? Maksudnya adalah apabila ada huruf nun mati atau nun sukun ya yang tidak berharokat atau tanwin, kita semua insya Allah di sini sudah mengerti ya, tanwin yaitu harokat yang ganda, baik itu fathah, ini fathah tanwin, atau kasrah tanwin atau dhammah tanwin. Apabila nun mati tersebut atau tanwin tersebut bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka apa hasilnya? Maka di sana akan menghasilkan salah satu dari 4 hukum tajwid yang tadi ya. Ada izhar halqi, ada idgham, ada iqlab, dan juga ada ikhfa. Kita masuk ke izhar halqi. Secara bahasa, apa itu izhar? Izhar secara bahasa adalah sesuatu yang terlihat jelas atau terang. Sedangkan halqi itu artinya adalah tenggorokan. Maka dari sini kita bisa tergambarkan apa yang dimaksud dengan izhar halqi. Di sana ada izhar yang artinya jelas, di sana juga ada halqi yang artinya tenggorokan. Sedangkan secara ilmu tajwid yang dimaksud dengan izhar halqi adalah menjelaskan pengucapan nun, sukun atau tanwin yang bertemu salah satu dari huruf-huruf izhar halqi. Kemudian kenapa dinamakan halqi? Karena tempat keluarnya atau makhrajnya berasal dari tenggorokan. Jadi izhar halqi ini huruf-hurufnya itu berasal dari mana? Dari tenggorokan. Ketika bertemu huruf-huruf ini, maka kita harus menjelaskan atau menerangkan pembacaan nun, sukun atau tanwin tersebut. Huruf-hurufnya adalah hamzah, ha besar, ain, ha kecil atau ha tipis, ghain, dan juga yang terakhir ada kha. Ini adalah huruf-hurufnya yang kesemua huruf ini berasal dari tenggorokan. Cara membacanya harus jelas, tidak mendengung dan tidak samar. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, maka kita harus jelaskan juga tidak mendengung. Jadi tidak cukup hanya jelas saja, tetapi di sana ada tidak mendengung dan tidak samar. Contohnya adalah sebagaimana berikut ini ya. Ini adalah contoh yang sebelah kanan, contoh untuk nun sukun, yang sebelah kiri contoh untuk tanwin. Maka kita lihat di sini, ketika ada nun sukun bertemu dengan hamzah ya, di kolom yang pertama dari kanan ke kiri, nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, maka di sini kita membacanya dengan harus jelas, tidak mendengung dan tidak samar. Maka kita membacanya dengan jelas, man amana, tidak mendengung, tidak nah, itu namanya mendengung. Mendengung adalah seperti tadi, man itu namanya mendengung. Kita tiadakan dengung di sini. Kita jelaskan dan tiadakan dengung, dan tidak boleh samar, tidak boleh tidak, tetapi harus jelas, tidak mendengung dan tidak samar. Jadi seperti ini, man amana, seperti itu. Atau kita baca yang tanwinnya,
kafarin asim. Tidak kafarin. Nah, kalau kita membaca seperti ini, maka di sana ada dengung. Tidak juga kita samarkan. Kafari atau kafari asim. Di situ kita samarkan. Tidak. Di sana kita harus jelaskan, tidak mendengung, dan tidak apa? Tidak samar. Mana kafarin asim. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita praktek ya di sini. Sekarang coba ada Ibu Apong. Ibu Apong ada? Halo? Ada Ibu Nabila? Ibu Wahyu ada? Halo? Tidak kedengaran ya? Ya. Halo? Ya, mungkin dari Mas Rihan bisa mencontohkan? Yang mana, Ustaz? Ya, yang semuanya. Di gambar ini, coba. Mana? Ya. Mana? Ya, lanjut semuanya. Kafarin asim. Oke, lanjut. Hadin. Ya. Min hadin. Ya, bagus. Anta. Ya. Sami'un alim. Ya, bagus sekali. Ya, jadi seperti itu ya. Cara kita membaca apa? Izhar halqi. Sekarang ini sisa huruf berikutnya, itu huruf H, huruf Ghain, dan Al-Kha. Dari peserta, ada yang mau mencoba membacanya? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin Mas Fihan lagi ya. Coba tolong dibaca lagi. Ya. Wanhaw. Oke, bagus. Lanjut. Imun hakim. Ya. Fasayun gidun. Oke. Godakon. Oke, lanjut. Min khairin. Lalu? Arwatun khasirah. Ya, bagus. Terima kasih. Jazakallah khair kepada Mas Fihan. Jadi ini adalah cara membaca apa? Izhar halqi. Yang perlu diperhatikan adalah kebanyakan para pembaca sekalian yang dirahmati Allah, kebanyakan kesalahan yang terjadi adalah mereka membaca dengan jelas, tetapi di sana ada dengung. Ini kesalahan yang sering terjadi ya. Saya ulangi lagi, mungkin seorang membaca ini dengan jelas wanhar, tetapi dia di sana terkadang ada dengung yang diikuti wanhar. Nah, di sana kurang tepat atau salah. Yang benar adalah membaca dengan jelas dan tanpa dengung. Wanhar, alimun hakim. Seperti itu cara membacanya. Ya, ini adalah tanda tanwin ya, tanda izhar tanwin di dalam mushaf Al-Qur'an. Kasrah tanwin dengan double, fathah tanwin dengan double. Adapun dhammah tanwin itu dengan adanya tanda melingkar di atas dhammah tersebut. Ya, seperti ini tandanya. Sekarang kita masuk ke idgham. Secara bahasa, idgham berarti memasukkan. Sedangkan secara ilmu tajwid, secara istilah ilmu tajwid, yang dimaksud dengan idgham adalah masuknya huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat. Yang pertama dia hurufnya sukun, yang kedua hurufnya berharokat, sehingga hanya menjadi satu huruf yang tergabung. Ini adalah pengertian dari apa? Idgham. Maka idgham pada bab nun sukun dan tanwin ini berarti memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Huruf-hurufnya adalah ya, keenam huruf ini. Ya muluna. Huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, waw, dan nun.
Kita membacanya dengan yarmuluna. Lalu idgham terbagi dua. Bi gunnah, idgham dengan gunnah, gunnah itu dengung, dan bila gunnah, idgham tanpa dengung. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah idgham dengan gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Yaitu ketika kita mengucapkan idgham, kita mengucapkannya disertai dengan dengung. Apa itu dengung? Dengung itu apa? Dengung itu adalah nafas yang keluar dari rongga hidung kita. Itu namanya dengung. Ya, yang dimasukkan dengan dengung di dalam ilmu tajwid ini apa? Nafas yang keluar dari rongga hidung. Ya, jadi nafas kita ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu terbagi dua. Nafas yang keluar dari mulut dan nafas yang keluar dari hidung. Nah, nafas yang keluar dari hidung itu dinamakan dengan gunnah. Oke. Jadi idgham bi gunnah ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf ini, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw, atau kita sebutnya dengan yanmu. Cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf setelahnya dengan disertai dengan apa? Dengung, dan ditahan sekitar 3 harokat. Nah, ini cara membaca idgham bi gunnah. Oke, langsung kita praktek. Di sini faman nun sukun bertemu dengan huruf ya. Huruf ya. Kita lihat lagi huruf-hurufnya. Ada huruf ya, nun, mim, dan waw. Ya. Pertama bertemu dengan huruf ya. Faman ya'mal. Maka kita membacanya dengan memasukkan huruf nun ke dalam huruf ya. Maka menjadi satu huruf yang sudah tergabung. Jadi seperti ini, sertai dengan gunnah dan ditahan 3 harokat. Harokat itu adalah masa yang dihitung dengan ketukan jari. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Jadi harokat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah harokat. Jadi kita hitung seperti itu. Ketukan jari tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah harokat. Jadi di sini kita membacanya ditahan selama 3 harokat. Faman ya'mal. Seperti itu. Langsung kita gabungkan ke ya, disertai dengan gunnah, dan ditahan selama 3 harokat. Faman ya'mal. Perhatikan dengan gunnah. Faman. Kalau kita merasakan ada getaran di hidung kita, maka di situ kita sudah membaca dengan gunnah. Ya. Tetapi kalau kita tidak merasakan getaran, maka di sana tidak ada udara yang melewati hidung kita. Maka kita harus usahakan kita harus datangkan gunnah itu. Famai, kita alirkan udara ke melewati hidung kita. Dan ditahan selama 3 harokat. Famai ya'mal khairan yarah, khairan yarah. Seperti itu. Contoh yang berikutnya adalah ketika bertemu dengan huruf waw. Miu, ya, bisa didengar dengungnya. Miu itu adalah dengung. Miu. Kalau tidak ada dengung, maka seperti ini. Miu, miu, itu tidak ada dengung. Miu. Tidak ada getaran melewati hidung. Miu. Tetapi kalau dengung atau gunnah ada angin yang melewati hidung kita. Miu wali. Seperti itu. Atau syai'u wakil. Ya, seperti itu ya. Cara membaca idgham bi gunnah. Ini adalah gambarannya. Ya. Faman ya'mal, maka kita membacanya seakan-akan kita menahan ya-nya. Nah, di sini ada ya-nya diberi ditulis dengan panjang dan diberi warna merah. Tandanya apa? Kita harus menahan di sana selama 3 harokat. Seakan-akan ya itu ada masa waktunya untuk melewati ya tersebut. Atau untuk melewati huruf gunnah yang lainnya. Waw, mim, atau nun. Oke? Di sini sudah bisa dipahami gambarannya.
yang bawahnya adalah huruf mim. Ketika kita masuk di huruf mim, khairum. Nah, di sana kita membacanya dengan menahan selama 3 ketukan atau 3 harokat. Ya. Sekarang kita praktek. Ya. Para peserta sekalian, ada yang ingin mempraktekkan? Ibu Apong ada? Ibu Nabila? Ibu Safitri? Iya, Ibu Safitri. Bisa mempraktekannya kepada kita? Iya, Ustadz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal khairan yarah min waliyin syai'in wakil. Ya, harokatnya bisa ditahan lagi. Harokatnya bisa ditahan lebih lama lagi. Ya. Sedikit lagi lebih lama. Oke, lanjut. Mimmali khairum min walan nusyrika syai'in nukur. Ya, bagus sekali. Mas Fihan, coba bisa dipraktikkan oleh Mas Fihan. فَمَن يَعْمَلْ Ya, خَيْرًا bagus. وَلِيٍّ Oke. شَيْءٍ وَكِيلٍ مِمَّا خَيْرٌ مِّنْ وَلَن نُشْرِكَ شَيْءٍ نُكُرْ. Ya, Masya Allah, bagus sekali. Ya, jadi seperti itu cara kita membaca apa? Idgham bi gunnah. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seorang membaca idgham bi gunnah ini, pertama dia tidak menahannya dengan memenuhi 3 harokat. Kadang baru 2 harokat dia langsung lewat. Tidak. Di sini kita harus menyempurnakannya selama 3 harokat ya. Di dalam pembahasan harokat ini, terkadang dikatakan 2 harokat, terkadang dikatakan 3 harokat. Ya. Kita tidak usah bingung. Ini adalah istilah saja, istilah. Yang satu hal yang pasti adalah antara 2 atau 3 itu, ya, itu adalah harokat yang lebih ke 3. Yang lebih ke 3 harokat. Maka di sini saya ambil 3 harokat ya. Agar apa? Agar ketika seorang berlatih juga, ya, dia memanjangkannya, dia memenuhi harokat tersebut dan tidak menguranginya. Jadi maksudnya seperti itu. Catatan. Di bab idgham bi gunnah ini ada catatan, apabila nun sukun bertemu huruf wa dan ya dalam satu kata, maka ketika itu tidak diidghamkan. Dan hal itu hanya ada di 4 kata di dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Apa saja 4 kata itu? Jadi, apabila nun sukun bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu kata, kalau ini tadi semuanya ini di dalam 2 kata yang berbeda. Kalau terjadi dalam satu kata, maka tidak berlaku hukum idgham bi gunnah. Maka ketika itu tidak diidghamkan. Ya. Itu hanya ada di dalam 4 kata di dalam Al-Quran. Yang pertama, ini ya, bin wa nun. Yang kedua, sin wa nun. Yang ketiga, ad-dunya. Dan yang terakhir, bunyan. Ini adalah 4 kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketika kita menemukan 4 kata ini, maka kita tidak membaca dengan idgham. Kita tidak membaca kiu, tidak. Tetapi kita membaca dengan menjelaskan nunnya. Tin wa nun. Atau sin wa nun. Atau ad-dunya. Bukan duya. Bukan. Lalu yang terakhir, bunyan. Ya.
Itu adalah pembahasan idgham bi gunnah. Sekarang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah idgham yang tanpa gunnah. Adalah idgham yang ketika mengucapkannya tanpa disertai gunnah. Ini lebih mudah pengucapannya. Kita langsung memasukkannya ke dalam huruf tersebut, ke dalam huruf lam atau ra. Tanpa gunnah, tanpa juga di sana ada harokat, tanpa menahan harokat. Cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf lam atau ra tanpa mendengung. Di sini contohnya mil ladunhu, min ladunhu. Kita membacanya dengan mil ladunhu langsung. Mil ladunhu masuk ke dalam lam tanpa ada penekanan, tanpa ada dengung. Mil ladunhu fitnatal lahum mir rabbik ghafurur rahim, ya. Kesalahan yang sering terjadi, seorang itu menahan di sini, Kebanyakan mereka membacanya mil, nah seperti ini kurang tepat. Mil ladunhu atau fitnatal lahum mir rabbik ghafurur rahim. Ini kurang tepat ya. Yang tepat adalah kita memasukkannya mil, langsung kita lepas lagi. Mil ladunhu fitnatal lahum mir rabbik dan ghafurur rahim. Seperti itu. Ini adalah contoh lain dari idgham bila gunnah. Lanjut kita ke iqlab. Secara bahasa iqlab berarti membalikkan sesuatu. Ya. Maka dari itu penamaan ini di hati dinamakan dengan al-qalbu. Karena apa? Karena hati itu berbolak-balik. Maka secara bahasa iqlab itu membalikkan sesuatu. Sedangkan makna iqlab di dalam ilmu tajwid adalah membalik nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim yang samar ketika bertemu dengan huruf ba dengan disertai gunnah. Tentu huruf iqlab ini hanya satu, yaitu huruf ba. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka di sana ada hukum yang namanya apa? Iqlab. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim yang samar. Perhatikan di sini harus kita garis bawahi menjadi huruf mim yang apa? Yang samar. Ketika masuk di huruf ba dengan gunnah juga. Jadi ini adalah keadaan bibir kita. Keadaan bibir kita ketika kita mengucapkan iqlab. Ini bibir kita. Keadaan bibir kita jangan kita tekan. Jangan kita tekan dengan rapat seperti itu, tidak, ini salah. Keadaan bibir kita adalah kita meletakkan kedua bibir ya dengan ringan, dan di sana ada sedikit celah yang kita jadikan di antara kedua bibir sangat tipis, setipis selembar kertas, setipis kertas. Seperti itu kita mengucapkan apa? Iqlab ya. Contohnya seperti ini. Mim ba dia. Nun sukun bertemu dengan apa? Huruf ba. Maka di sana ada huruf iqlab. Ada apa? Hukum iqlab. Cara membacanya adalah kita balik pengucapan nun menjadi mim, tetapi mimnya tidak jelas. Mimnya itu kita samarkan. Mim, ini salah. Mim ba'di salah. Tetapi mil ba'di. Bisa dibedakan antara mim ba'di dengan mil ba'di. Jadi lidahnya kita ringankan dan kita jadikan di antara dua bibir. Maaf, bukan lidah. Bibirnya kita ringankan dan kita jadikan antara dua bibir celah yang tipis seperti kertas. Seperti itu cara membaca iqlab. Contoh berikutnya. An burika, maka kita di sini membaca dengan iqlab. Bukan tidak, tetapi burika. Burika. Begitu juga dengan bihum. Perhatikan bibirnya diringankan. Sami'u basir. Bukan sami'um, tidak, kurang tepat. Tetapi sami'u
basir. Jazaan bima syai'in basir. Seperti itu cara kita mengucapkan iqlab. Di sini juga kita menahannya selama kurang lebih 3 harokat, sama seperti gunnah ya, sama seperti gunnah. Ada pertanyaan di bab iqlab ini? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada Ustaz, Ya, silakan. bertanya terkait ketukan tadi Ustaz. Ya. Idgham bigunnah dan iqlab ini kan ada 3 ketukan itu. Ketukan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, untuk mengaji kan ada beberapa orang yang mengaji dengan intonasi yang agak cepat gitu Ustaz. Nah, itu Ya. apakah tidak memenuhi syarat ini? Mungkin Ya. Ya. Ketukan ini ya disesuaikan dengan cara mengajinya dia. Ya, kalau dia mengajinya dengan cepat, maka ketukannya juga diagak cepatkan. Seperti itu. Ya. Jadi disesuaikan dengan cara mengajinya. Ya, seperti itu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi ini cara kita membaca apa? Iqlab. Ada yang ingin mempraktekannya? Silakan. Izin Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ba'di amburika ambihum sami'un basir. Jazaan bima syai'in basir. Ya, Masya Allah. Dengan Bapak siapa? Atul Ustaz panggilan Ustaz. Bapak Atul? Ya, nama lengkap Ana Radiatul Hakiki Ustaz. Ya, Masya Allah. Bagus, seperti itu cara membaca iqlab ya. Bagus sekali. Ada yang ingin mencoba lagi? Coba Mas Fihan, bisa dicontohkan kepada kita semua. Yang ba'di amburika ambihum sami'un basir. Jaza'um bima Jaza'am. Jaza'am bima syai'in basir. Roknya tidak kita tebalkan. Karena sebelum ro ini ada huruf ya sukun. Jadi kita membacanya sami'un basir. Bukan basir. Tidak. Syai'in basir. Bukan basir. Oke? Ya, ini pembahasan. Nanti di sifat huruf ada penebalan dan penipisan huruf ro. Jadi bagaimana kita membaca iqlab tadi? Kita membalik huruf nun menjadi huruf mim ya. Apakah mimnya kita jelaskan? Tidak, kita samarkan ya. Bagaimana cara membacanya? Kita jadikan bibir kita ringan dan kita jadikan celah di antara dua bibir tadi setipis kertas. Jangan kita buka. Kalau kita buka juga salah ya, tapi kita ringankan dan kita jadikan celah di sana setipis kertas. Oke. Maka itu tujuannya untuk menyamarkan huruf mim yang akan kita baca. Sekarang ya ini contohnya yang tadi ya. Min ba'di amburika ambihum sami'un basir jazaan bima syai'in basir. Syai'in, lalu setelahnya huruf ba. Kita jangan menebalkan huruf ba. Syai'in ba, tidak. Syai'in ba ya. Kita tipiskan ba-nya. Ini contoh-contoh lainnya. Ya, saya kira kita lewatkan saja ya contoh-contoh ini. Sekarang kita masuk ke hukum yang terakhir yaitu ikhfa. Secara bahasa ikhfa artinya menyamarkan sesuatu. Sedangkan secara ilmu tajwid makna ikhfa adalah mengucapkan suatu huruf dengan sifat antara izhar dan idgham.
Jadi kita tadi sudah belajar izhar, kita jelaskan. Idgham kita masukkan. Nah, ikhfa ini keadaan di antara keduanya, di antara izhar dan idgham. Jadi kita bisa membayangkan sekarang antara jelas dan masuk. Kalau izhar kita jelaskan nunnya. Kalau idgham nunnya kita masukkan, seakan-akan hilang, ya kan? Nah, ikhfa ini di antara keduanya. Jadi seperti itu. Huruf-huruf ikhfa ada 15 huruf, yaitu huruf hijaiyah yang tersisa selain dari huruf izhar, idgham dan iqlab. Maka selain itu adalah sisanya adalah huruf apa? Huruf ikhfa. Cara membacanya. Yang pertama, kita samarkan nun sukun atau tanwin, kita samarkan pengucapannya. Sama seperti mim tadi, di iqlab kita samarkan, kita tidak jelaskan. Antara izhar dan idgham. Menyamarkan nun sukun atau tanwin antara izhar dan idgham. Ini cara pertama. Bukan cara pertama, step yang pertama. Kedua ini merupakan caranya, kedua poin ini. Lalu step kedua adalah memperhatikan huruf ikhfa-nya. Setelah nun sukun atau tanwin tersebut, huruf ikhfa. Nah, kita perhatikan huruf ikhfa-nya. Jika termasuk huruf tebal, maka kita mengucapkan ikhfa dengan tebal. Jika termasuk huruf tipis, maka kita tipiskan ikhfa tersebut. Huruf ikhfa yang tebal adalah kelima huruf ini. Maka selain ini adalah tipis. Yaitu apa? So, do, po, vo, dan ko. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang tebal ini, maka kita tebalkan pengucapannya. Ketika selain huruf ini, maka kita tipiskan. Ini adalah contoh. Contoh secara umum huruf-huruf ikhfa. Ya. Maka di sini kita lihat contoh pertama ini huruf apa? Huruf shad. Ya. Huruf shad tadi termasuk huruf tebal atau tidak? Kita lihat lagi. Ya, termasuk ya. Ada huruf shad di sini. Maka di sini kita membaca dengan ikhfanya dengan tebal. Perhatikan di sini cara membacanya. Mansura. Ini keadaan biasa. Kalau di selain Quran ya. Mansura gitu kan. Nah, kalau di Quran kita membacanya dengan menyamarkan nun seakan-akan kita akan masuk ke huruf shad. Jadi antara nun dan shad. Antara izhar dan idgham. Seperti itu. Lalu karena setelahnya adalah huruf shad, huruf tebal, maka kita tebalkan kita tebalkan huruf ikhfa-nya. Bukan mansura, bukan. Tetapi perhatikan mulut saya berubah. Tadinya ma ya kan? Ma tadinya saya fathahkan atau bibir saya buka, saya datarkan, lalu lama-lama bibirnya saya kerucutkan karena setelahnya adalah huruf tebal. Mansura. Ya, ini cara membacanya. Mansura, dan ditahan juga selama 3 harokat atau 3 ketukan. Jadi ini sama seperti gunnah, iqlab, dan ikhfa. Itu kita tahan selama 3 harokat. Mansura birihil sorsorin birihil sorsorin. Seperti itu cara kita membaca ikhfa. Jadi bukan eng. Ikhfa itu bukan eng, mang, tidak. Tapi ikhfa itu adalah menyamarkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Sekarang contoh bawahnya, za. Huruf za, apakah dia termasuk huruf yang tebal? Kita lihat lagi sebelumnya. Di sini tidak ada huruf za, maka dia termasuk huruf yang tipis. Maka kita tipiskan ikhfanya. Tudhirhum. Begitu ya. Lama-lama, tadinya saya merapatkan bibir karena dia domah, ya kan? Lama-lama saya rubah menjadi bibirnya saya buka. Ya. Tudhirhum. Seperti itu. Azizul. Di sini juga azizul zultiqom. Lama-lama bibirnya saya buka karena saya akan menuju ke huruf za. Sedangkan huruf za itu ya, pengucapannya adalah dengan za. Za, zi, zu. Huruf za, pengucapannya dengan kita menipiskan huruf tersebut. Tudhirhum.
azizun dzuntiqam. Seperti itu. Huruf fa. Wal untha ma'an sajjaja. Huruf kaf. Minkum kiraman katibin. Oke. Sekarang kita praktek ya. Silakan para peserta, ada yang ingin mencoba mempraktekkan? Silakan. Ya, kalau tidak ada kita persilakan Mas Fihan lagi untuk mempraktekkan. Ya, silakan Mas Fihan. Baik, Ustaz. Ya. Mansura Ya. Rihan sarsalin Oke. Bagus. Tundirhum Bisa diulang? Tundirhum Bisa diulang lagi? Tundirhum Ya, lama-lama tunzirhum tipis ya. Tundirhum Ya. Lanjut. Azizun Dzuntiqam. Oke, jangan lupa kita tahan selama sekitar 3 harokat. Lanjut. Wal untha Oke, bagus. ma'an sajjaja minkum kiraman katibin. Ya. Kita tahan lebih lama lagi. Kiraman katibin. Katibin. Ya. Barakallahu fikum. Ini adalah cara mengucapkan apa? Ikhfa. Ini huruf-huruf lainnya ya. Huruf-huruf lainnya. Saya contohkan. Anja'ah ainun jariyah min syai'in syahid min qabl. Perhatikan huruf qaf termasuk tebal. Jadi kita tebalkan. Min qabl syai'in qadir al-insan khamsatun sadisuhum min duni wa ka'san dihaqa al tabaqa. Oh, juga termasuk huruf yang tebal. Maka kita tebalkan. Al tabaqa kasyajaratin tayyibah المنزلون نفسا زكية أنفسكم تبعا فهل. Oke. Berikutnya ta, dha dan dha. Min tafawut hilyatan talbasunaha. Bukan min, bukan pakai ang, tapi min, bukan min, bukan juga ming, tapi di antara keduanya. Min tafawut hilyatan talbasunaha mandud qismatun dhiza unzur quran zahirah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan materi pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Izzuddin atas materi yang telah disampaikan. Silakan pada para peserta, mungkin ada yang kurang jelas terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz, bisa ditanyakan. Mumpung ini masih materi yang paling dasar, sebelum berangkat ke materi-materi selanjutnya untuk pertemuan ke depan. Silakan
untuk para peserta? Jika tidak ada, mungkin saya sendiri ya Ustaz Ya, akan ya, bertanya. ya, tafadhol. Ikhfa. Untuk ikhfa, dulu kan saya sempat pernah dikasih tahu katanya untuk huruf seperti kaf dan qaf itu untuk masuknya cenderung ke Ustaz. Itu apakah benar atau tidak Ustaz? Sebenarnya gimana? Suaranya tadi sempat terputus, kurang jelas pertanyaannya, mungkin bisa diulang, maaf. Terkait ikhfa, Suara antum putus-putus. terkait ikhfa tadi Ustaz. Ya, ya. Nah, saya pernah dikasih tahu dulu untuk bacaannya pada huruf kaf dan qaf itu masuknya bukan setengah Ustaz, tapi cenderung langsung ke eng. Nah, untuk Ya. itu benar atau tidak ya Ustaz? Iya. Tetap sama dengan huruf-huruf yang lain. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz? Ya. Terima kasih. Jazakallah khair kepada Mas Fian. Betul sekali, Mas Fian. Jadi untuk huruf kaf, ya, setahu saya hanya huruf kaf saja. Wallahu alam untuk huruf qafnya. Tapi untuk huruf kaf, jadi dia memang langsung kita ketika mengucapkan ikhfa bertemu dengan huruf kaf, langsung kita langsung kita sandarkan ke huruf kaf tersebut, tidak setengah ya, seperti huruf lainnya. Jadi seperti itu, betul. Ya, terus sekali. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, untuk peserta yang lain, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi ketika huruf kaf ya. Nah ini, maka ikhfa di huruf kaf kita mengucapkannya dengan langsung menuju ke huruf kaf tersebut. Jadi tidak setengah-setengah. Tidak, tapi minkum. Kiraman katibin. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa saya lanjut materi 2 atau cukup sampai di sini? Bagaimana, Mas Fihan? Untuk materi yang kedua, terkait apa saja, Ustaz? Mim sukun, hukum mim sukun. Mim sukun. Iya. Ini nggak apa-apa, bisa dilanjut, Ustaz. Karena kan pertemuan ini juga nggak banyak, mungkin ke depannya, biar bisa komplit nantinya. Iya, oke. Saya lanjut ya, di materi berikutnya. Ya, ini adalah materi yang kedua, hukum mim sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Hukum mim sukun. Poin pembahasannya adalah pengertian mim sukun. Lalu di sana ada 3 hukum di dalam bab ini. Yang pertama ada idgham mithlain, ada ikhfa syafawi, dan ada izhar syafawi. Bagian materinya adalah hukum mim sukun seperti ini ya. Ada 3, idgham mithlain, atau yang kita kenal lebih populernya di Indonesia idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Mim sukun adalah mim sakinah ya, kita sudah tahu bersama, atau mim mati yang tidak berharokat ya. Oke, Ustaz. Bagaimana? Slide-nya belum berganti. Masih materi pertama ya? Iya, masih materi pertama ini. Oh iya, sebentar. Ya. Jadi sudah? Sudah, Ustaz. Ya, jadi ini adalah materi berikutnya. Pertemuan 2 yaitu hukum mim sukun. Poin pembahasannya adalah pengertian dari mim sukun. Lalu setelah itu di dalam hukum mim sukun ini ada 3 hukum. Ada idgham mithlain atau yang lebih dikenal dengan idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Ini bagian materinya. Ya, pengertian mim sukun atau disebut juga mim sakinah atau mim mati adalah huruf hijaiyah mim yang tidak berharokat. Sebagaimana kita sudah tahu ya, mim sukun, nun sukun ya. Itu mim
yang tidak berharokat. Maksud dari hukum mim sukun adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka akan menghasilkan salah satu dari 3 hukum tajwid berikut ini. Idgham mislain, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Idgham mislain yang pertama, atau yang dikenal dengan idgham mimi. Idgham secara bahasa sudah kita ketahui adalah memasukkan. Sedangkan mislain artinya 2 hal yang sama. Maka yang dimaksud dengan idgham mislain pada bab mim sukun ini adalah memasukkan 2 mim yang bertemu. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Bagaimana pengertian idgham ya? Apa pengertian idgham? Memasukkan huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat menjadi 1 huruf yang tergabung. Hurufnya hanya 1, yaitu huruf mim saja ya. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat, maka di sana terjadi hukum idgham mislain. Cara membacanya adalah memasukkan mim pertama ke dalam mim kedua dengan merapatkan bibir dan menahannya selama 3 harokat. Nah, di sini kita perhatikan, kalau di sini kita merapatkan bibir kita. Tidak seperti iklab yang tadi ya. Kalau iklab itu kita menyamarkannya, kalau di sini kita merapatkan bibir kita agar mimnya terucap dengan jelas. Ini adalah contohnya. Jadi gampang ya, insya Allah di sini. Fa'idhahum, seperti itu ditahan. Yang penting di sini kita harus menahan selama 3 harokat. Jangan kita buru-buru. Kebanyakan kurang tepatnya adalah di iklab, di gunnah, di ikhfa, atau di idgham seperti ini, itu kita terburu-buru tidak menahannya. Kebanyakan kesalahannya seperti itu. Maka di sini kita perhatikan. Kita harus tahan dulu. Fa'idhahum mughrimun. Seperti itu. In kuntum mu'minin. Seperti itu. Wa antum muslimun. Wa hum muhtadun. Lahum masyawfih. Ya. Ini adalah cara membaca apa? Idgham mislain. Ada pertanyaan? Sini, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Sekarang, hukum yang kedua, yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa berarti samar, syafawi berasal dari kata syafah. Syafatun yang berarti bibir. Syafah itu artinya apa? Bibir. Secara istilah, ikhfa syafawi adalah mim sukun yang disamarkan pengucapannya ketika bertemu huruf ba. Dinamakan syafawi karena letak mim sukun itu pada bibir. Ya. Jadi hurufnya hanya huruf ba saja. Ketika mim sukun bertemu dengan ba, maka di sana ada hukum ikhfa syafawi. Cara membacanya seperti iklab. Kita menyamarkan, kita menahan di sana, menyamarkan mim tersebut, dan menahannya selama 3 harokat. Bahkan bisa dibilang iklab itu mengikuti hukum ini. Jadi ini adalah asalnya ikhfa syafawi. Iklab itu mengikuti hukum ikhfa syafawi. Karena iklab itu nun, bukan mim. Hurufnya nun yang dirubah menjadi mim. Makanya hukumnya menjadi mirip atau sama dengan ikhfa syafawi. Oke. Nah, ini cara membacanya sama seperti iklab ya. Taumihil, kita di sana menyamarkan mim. Tidak kita jelaskan. Bibirnya sama juga, tidak kita tekan tetapi kita ringankan. Taumihil bihijarah wa ma hum bimu'minin. Seperti itu. Sekarang kita praktek. Ada yang ingin mempraktekannya? Silakan. Bapak Rodiatul, ada? Ya, silakan Pak. Dicontohkan lagi Pak. Tarmihim bihijarah wa ma Ya, lanjut. hum bimu'minin.
mu'minin. Ya, Masya Allah. Bagus sekali. Seperti itulah cara kita membaca ikhfa syafawi ya. Jadi, afwan. Jadi ketika kita bertemu mim, sukun bertemu ba, ya, jangan kita lewat begitu saja. Tidak. Di sana ada hukum yang harus kita praktekkan, yaitu ikhfa syafawi. Ini contoh-contoh lainnya. Silakan para peserta yang lain. Ada yang ingin mencoba membacanya, silakan. Ya, kita kembalikan ke Mas Fihan kalau gitu. Ya, silakan Mas Fihan. Dicontohkan kepada kita semua. Sabaqakum biha. Ya, kita ringankan ya bibirnya, ya, agar mimnya kita ucapkan dengan samar. Oke, bisa diulang? Sabaqakum biha. Sabaqakum biha. Sabaqakum biha. Oke, lanjut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Ya, bagus sekali. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً Oke, bagus. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Ya. Ya, di sini ada kesalahan ya. Seharusnya apa? Bimu'jizin seharusnya. Ya. Lanjut. بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair kepada yang sudah mempraktekannya. Sekarang kita ke hukum yang terakhir, yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi berarti adalah sisanya. Kalau tadi idgham mithlain, mim bertemu mim. Ikhfa syafawi, mim bertemu ba. Maka izhar syafawi itu adalah selain mim dan ba. Ketika ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka di sana adalah izhar. Hukumnya apa? Izhar syafawi. Kita jelaskan mim tadi adalah mim sukun yang diucapkan dengan jelas ketika bertemu dengan huruf-hurufnya. Dinamakan syafawi karena mim sukun bertempat di bibir ketika mengucapkannya. Ya. Hurufnya adalah semua huruf jaiyah kecuali mim dan ba. Cara membacanya menjelaskan mim sukun tanpa menahannya. Sama seperti izhar di bab nun sukun dan tanwin. Kita jelaskan tanpa juga kita menahan. Ya. Seperti di sini. Alaihim, jelas tanpa menahan. Alaihim, di situ ada tahan, jadi jangan kita tahan. Alaihim a'adzartahum, seperti itu. La'allakum tattaqun, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Dan contoh-contoh berikutnya. Ini contoh mim sukun dengan semua hurufnya ya. Sama juga. Kita jelaskan mim sukun tersebut tanpa menahannya atau tanpa ada dengung di sana. Kesalahan yang sering terjadi. Ini koreksi terhadap kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, menahan mim sukun ketika izhar syafawi. Yang tadi saya ucapkan, saya sebutkan. Kesalahannya adalah ketika mim sukun dia menjelaskan tetapi dia menahan. Itu salah. Seperti pada surat Al-Fatihah. Nah, di sini harus kita perhatikan karena Al-Fatihah adalah rukun salat, kita harus membetulkan bacaan Al-Fatihah kita. An'amta. Mim di situ kita jelaskan tanpa kita tahan. Kita tidak mengucapkannya an'amta. Nah, di sini kurang tepat. Tetapi an'amta. Kesalahan yang kedua, memendekkan harokat gunnah ketika idgham mimi, idgham mislain atau ikhfa syafawi. Ya. Jadi ketika idgham itu ada gunnah, ketika ikhfa juga ada gunnah. Artinya apa gunnah apa? Artinya di sana ada suara yang keluar dari hidung dan kita menahannya selama 3 harokat. Kita terburu-buru di dalam menahan tersebut, itu kesalahan yang sering terjadi. Maksudnya seperti itu. Seharusnya kita menahan selama 3 harokat. Lakum ma hum
bisahirah, tapi kita terburu-buru. Lakum ma hum bisahirah. Ini kurang tepat. Lalu yang ketiga adalah tidak memberi celah antara kedua bibir ketika membaca ikhfa syafawi ataupun ketika membaca iklab yang tadi ya. Artinya bibirnya kita tidak ringankan. Itu kesalahan yang sering terjadi. Tarmihim him salah. Yang benar kita ringankan bibirnya. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Ya, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah materi kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Baik, silakan para peserta yang ingin bertanya. Mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas terkait materi yang kedua ini, bisa segera ditanyakan agar kedepannya bisa lebih memudahkan. Baik, mungkin tidak ada, Ustaz. Ya, kalau tidak ada saya kembalikan kepada Mas Fian sebagai moderator. Saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Izzuddin yang telah disampaikan materi kedua ini. Dari materi pertama dan kedua sangat bermanfaat sekali untuk kami semua dalam pelajari Al-Quran ini sebagai ilmu dasar, yaitu tahsin. Semoga ilmu yang telah disampaikan Ustaz Izzuddin bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk kegiatan pada pagi hari ini bisa kita cukupkan sekian. Insya Allah kita ketemu kembali minggu depan jika tidak ada halangan para peserta. Dan jika para peserta ingin mengulang materi, ingin melihat kembali materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Izzuddin, mungkin bisa dicek di channel YouTube RSDC WA Academy. Nanti akan kami upload di sana. Para peserta bisa menonton kembali dari materi-materi yang telah disampaikan agar tidak lupa. Mungkin sementara itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili penyelenggara selaku penanggung jawab kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Izzuddin dan para peserta. Kita ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.